Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Ferani dengan NIM akhir 207. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan etika dalam konseling kelompok. Oke, materi yang akan saya bahas itu ada 3. Yang pertama ada konsep etika dalam konseling kelompok. Yang kedua adalah etika dalam melakukan konseling kelompok. Ini dilakukan oleh seorang konselor. Dan yang terakhir adalah prinsip utama etika konseling kelompok. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu etika dalam melakukan konseling kelompok. Nah, etika dalam konseling ini membahas tentang kayak keberadaan masalah-masalah hukum dan etika dalam melakukan konseling kelompok. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya itu untuk sebagai konselor kan role-nya di dalam konseling kelompok itu sebagai pemimpin ya. Nah, jadi ini untuk mengajarkan bagaimana sih seorang konselor menjadi pemimpin dalam konseling kelompok. Ada 4 etika yang penting dilakukan oleh seorang konselor. Yang pertama adalah professional responsibility, yaitu selama proses konseling, konselor ini bertanggung jawab ya, namanya juga responsibility, bertanggung jawab terhadap klien dan dirinya sendiri. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konselor harus bertanggung jawab untuk memberikan perhatian penuh terhadap kliennya selama proses konseling. Yang kedua adalah konselor harus melakukan terminasi, yaitu menghentikan proses konseling secara tepat. Yang ketiga ada hubungan yang dibangun antara konselor sama konselor sama konselor itu adalah terapeutik, yaitu menyembuhkan gitu. Jadi gimana caranya sih seorang konselor itu harus membangun hubungan tersebut. Kemudian terakhir adalah konselor harus membangun kehidupan sendiri dulu secara sehat. Jadi sebelum seorang konselor ini melakukan konseling ya, dia membantu orang lain, dia harus sudah selesai sama dirinya sendiri, mentalnya stabil, fisiknya juga oke, emosinya juga oke gitu. Kemudian yang kedua ada confidentiality. Jadi confidentiality kerahasiaannya. Nah, ini pokoknya seorang konselor terus menjaga kerahasiaannya meskipun nih ada sebuah legalitas ya, kayak minta nih persidangan nih, minta hasil rekam medisnya, rekam konseling si tersangka gitu. Jadi sebisa mungkin kita kayak nggak ngasih tahu gitu loh, tapi ya dikasih tahu kalau misalnya sudah ada suratnya, surat jaksanya, surat dari pengadilannya kalau misalnya disuruh buat ngasihin gitu. Tapi sebisa mungkin pokoknya kita harus jaga kerahasiaannya, nggak boleh sampai bocor gitu. Kemudian yang ketiga ada conveying relevant information to the person in counseling. Jadi klien ini berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka lakukan gitu. Nah, beberapa informasi yang bisa disampaikan itu yang pertama ada counselor qualification, yaitu background dari si konselornya itu kayak gimana sih, pendidikannya gimana, keahliannya itu apa aja, terus bisa apa aja, sertifikatnya apa aja, itu klien berhak tahu. Yang kedua ada counseling consequence, yaitu konselor harus memberitahukan bahwa dalam sesi konseling ini apa sih resiko-resikonya itu apa gitu. Kemudian yang ada time involved in counseling. Jadi konselor ini harus memberikan informasi kepada klien berapa lama sih proses mereka harus menjalani konseling. Kenapa? Karena dalam sesi konseling itu nggak cuma sekali dong ya, pasti berkali-kali gitu. Kemudian yang terakhir adalah alternative to counseling. Jadi konselor harus memberikan informasi kepada klien bahwa konseling ini bukan satu-satunya jalan dalam menyembuhkan. Kenapa? Karena harus ada motivasi, ada cara lain yang ada dukungan lain yang harus dilakukan, yaitu motivasi si klien, dukungan keluarga, lingkungannya gimana gitu. Kemudian yang terakhir dia ada the counselor influence. Jadi konselor ini mempunyai pengaruh dalam proses konseling kelompok pasti. Jadi ada beberapa hal yang segera diatasi kalau misalnya ada masalah. Nah, misalnya ada counselor needs, yaitu kebutuhan pribadi seorang konselor perlu dikenali dan diwaspadai supaya tidak mengganggu jalannya konseling. Yang kedua adalah authority, yaitu pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi proses konseling. Kalau misalnya ada juga figur otoritas yang dia ini sok-sokan kayak dia merasa dia itu penting dalam sesi konseling ini, kayak jabatannya itu kayak dia ngerasa jabatannya tinggi, jadi semuanya harus manut sama dia gitu. Kita harus mewaspadai itu. Kemudian yang terakhir adalah sexuality, yaitu konselor harus memiliki
konselor yang memiliki masalah seksualitas yang belum diselesaikan itu juga akan mempengaruhi pemilihan klien gitu. Nah, Nah, kemudian membahas yang terakhirnya yang akan saya bahas adalah prinsip utama etika dalam konseling kelompok. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama ada kerahasiaan. Konselor harus menjaga kerahasiaan ya dari dokumennya. Yang kedua adalah kompetensi. Konselor ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian yang harus diperlukan dalam memimpin kelompok dalam konseling kelompok biar itu efektif gitu. Terus konselor itu harus tetap up to date dengan pokoknya selalu up to date lah gitu. Kemudian adalah integritas, yaitu konselor harus bertindak selalu ya harus dengan jujur gitu. Jadi nggak boleh konselor ini harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh memanfaatkan anggota kelompok untuk keuntungan pribadinya gitu. Yang ketiga adalah keadilan, jadi konselor harus memperlakukan semua anggotanya itu sama, setara, adil gitu. Kemudian kepedulian, yaitu konselor harus menunjukkan kepedulian dan perhatian, nggak cuma satu doang tapi semuanya harus rata gitu. Kemudian otonomi, konselor harus menghormati otonomi anggota kelompok. Jadi konselor tidak boleh memaksakan anggota kelompok untuk melakukan apa yang tidak mereka ingin lakukan gitu. Kemudian ada informed consent, yaitu sebelum bergabung dalam konseling kelompok, konselor wajib memberikan informed consent dan wajib ditandatangani oleh si kliennya gitu. Kemudian ada evaluasi dan penilaian, ini wajib dilakukan karena untuk melihat nih dan memastikan bahwa konseling kelompok ini udah berjalan dengan efektif apa belum ya, atau udah mencapai tujuannya apa belum ya gitu. Yang lagi-lagi ini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas atau kualitas dari layanan konseling si konselornya gitu. Itu win-win solution juga sih, maksudnya kayak juga penting banget gitu. Oke, mungkin sekian ya dari penjelasan dari saya, dari Taverani, karena sudah ada 3 pembahasan. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanyakan. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.